Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, teman-teman semua dimanapun berada, bertemu dengan saya kembali, Dr. Iwande Gunawan, salah satu pakar hipnoterapi di Indonesia. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan teman-teman, sahabat semua, bagaimana caranya menghipnotis anak, atau bagaimana caranya menghipnosis anak, yang kita sebut dengan hypnosleep. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana sih langkah-langkah melakukan hypnosleep, buat teman-teman yang baru melihat saya menonton video saya di YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan channel kita ini akan membahas tentang pemberdayaan diri, inspirasi, motivasi, hipnoterapi, eh, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberdayaan diri. Baik, sahabat semua, kita masuk ke tadi bahasan pada kesempatan ini, yaitu tentang hypnosleep, atau bagaimana sih melakukan hipnosis kepada anak. Kenapa saya membuat konten ini? Karena teman-teman, banyak orang tua, klien-klien yang bertanya, Pak Iwan, bagaimana sih melakukan hipnosis kepada anak? Apalagi anak-anak yang masih di bawah 5 tahun atau masih balita. Nah, semoga video ini membantu ibu-ibu, orang tua, bagaimana sih melakukan hypnosleep. Baik, teman-teman, sahabat semua, dalam kesempatan ini kita akan membahas langkah-langkahnya. Dan untuk apa saja sih ini? Hypnosleep baik untuk membantu anak merubah perilakunya. Kenapa? Karena perilaku, kebiasaan, khususnya kebiasaan-kebiasaan jelek anak yang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, itu menjadi program yang bekerja secara otomatis, sehingga membuat anak melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan dengan melakukan hypnosleep ini, maka orang tua, teman-teman, sahabat semua bisa merubah perlahan-lahan perilaku-perilaku anak tadi atau kebiasaan-kebiasaan anak yang kurang baik. Baik, dan bagaimana sih langkah-langkahnya? Baik, kita mulai masuk ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, teman-teman, sahabatku, tuliskan terlebih dahulu skripnya, skrip sugesti yang akan Anda sampaikan kepada anak Anda. Tentunya dengan mengikuti aturan-aturan penulisan sugesti. Dan sekali lagi, skrip ini tentu disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak sahabatku, teman-teman semua. Misalnya kalau anak-anaknya banyak bermain game, berarti sugesti-sugestinya tentang bagaimana si anak bisa mengelola waktunya, bermain gamenya dibatasi, dan lain sebagainya. Kalau anak misalnya nggak suka matematika, nggak suka pelajaran IPA, maka sugestinya anak lebih menyukai pelajaran matematika. Atau kalau anak misalnya sering ribut bertengkar dengan saudaranya, dengan adiknya, dengan kakaknya, sugestinya tentu berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sugesti, ini aturan-aturan yang sugesti yang harus teman-teman pahami dulu. Mungkin buat sahabatku yang sudah belajar hipnoterapi ini sudah sangat memahami ini. Tapi buat teman-teman, klien atau sahabat-sahabat semua, teman-teman dimanapun berada, yang belum tahu, ini aturan sugesti yang harus dibuat. Yang pertama, kalimatnya gunakan kalimat positif. Jadi kalau anak misalnya malas belajar, maka gunakanlah anakku, kamu semakin rajin belajar. Tidak boleh menggunakan kalimat misalnya, anakku tidak malas lagi. Nah, itu kalimat-kalimat negatif dihindari, gunakan kalimat positif. Yang kedua, pengulangan, sehingga diulang-ulang kalimatnya. Semakin sering diulang, maka semakin masuk ke dalam pikiran bawah sadar si anak. Yang ketiga, gunakan saat ini. Hindari kalimat akan atau future tense gitu kalau dalam bahasa Inggris, nanti gitu, nanti besok atau misalnya minggu depan. Gunakan kalimat present tense, saat ini kamu semakin menjadi diri yang lebih percaya diri, saat ini kamu semakin sayang dengan orang tua. Dan yang berikutnya, yang keempat, tambahkan sentuhan pribadi dan emosional. Yang ini tentu sentuhan pribadi, orang tua yang paling tahu apa sih sentuhan pribadi anak, apa sih yang penting dalam hidup anak, apa yang berarti dalam hidup anak, ada pengalaman-pengalaman emosional apa sih yang dialami anak. Ini juga bisa ditambahkan, sehingga bisa menggunakan ini sebagai imajinasi ke depan, misalnya hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, mulai besok kamu semakin, atau mulai hari ini kamu semakin rajin, semakin disiplin. Karena apa? Ditambahkan sentuhan pribadi atau emosional, karena kamu semakin sayang dengan orang tua, semakin sayang dengan mama, dengan bunda. Dan yang berikutnya adalah progresif, bertahap. Hari ini sedikit demi sedikit bertahap. Setiap hari misalnya kamu semakin rajin sholat,
semakin rajin ibadahnya, semakin sayang dengan mama, semakin sayang dengan bunda, hari demi hari ke depan kamu pun semakin rajin belajar. Jadi ada progresif bertahap. Baik, teman-teman, sahabatku, orang tua, anak-anak kita, berikut ini contoh sugesti untuk hypnosleep. Jadi contohnya, misalnya mulai besok dan seterusnya, bermain game 2-3 jam sehari sudah cukup buat kamu. Nah, buat anaknya, teman-teman, buat anaknya seneng main game dan main gamenya menghabiskan waktu seharian, jangan langsung sugestinya habis main gamenya. Jadi bertahap, dikurangin dulu. Misalnya kalau main gamenya 5 jam, bisa buat jadi 2 jam. Kalau main gamenya seharian 8 jam, dikurangin dulu. Sedikit demi sedikit. Ini yang disebut dengan tadi progresif bertahap tadi. Dan yang berikutnya, setiap hari belajar adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Contoh sugesti berikutnya, mulai besok dan seterusnya mudah bagi kamu untuk belajar matematika, untuk belajar IPA. Setiap hari kamu semakin sayang sama adik dan kakak kamu. Setiap hari kamu semakin sayang sama papa, sama mama, sama bunda. Setiap hari membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Sugesti-sugesti ini tentu dibuat berdasarkan dengan permasalahan dari anak bapak dan ibu atau teman-teman semua. Jadi disesuaikan nanti permasalahannya apa. Misalnya kalau anaknya sering pipis di tempat tidur atau ngompol di tempat tidur, sugestinya bisa jadi misalnya mulai malam ini ketika kamu ingin pipis, maka kamu bangun sebentar, pergi ke kamar mandi, pipis, setelah itu kamu balik lagi ke tempat tidur dan tidur kembali. Sekali lagi, tadi aturan-aturannya sudah dibuat. Buat kalimat positif, jadikan sugestinya kalimat positif, sugestinya bertahap, diulang-ulang, berikan sentuhan pribadi atau emosional. Oke, nah kita mulai masuk tadi langkah pertama, buat dulu ya, dituliskan dulu ya, tuliskan dulu teman-teman, tuliskan dulu skrip sugestinya, kalimatnya pendek-pendek saja. Oke, langkah kedua. Kalau sudah dibuat skripnya, mungkin siang hari dibuat dulu, malam hari biarkan anak tertidur dulu. Biarkan anak tertidur 10-30 menit. Atau kalau mau teman-teman, temani tidur dulu anaknya sambil bacakan cerita. Setelah dibacakan cerita dan anaknya tertidur, maka biarkan dulu sebentar, mungkin 10-20 menit udah cukup sih. Tapi kalau mau lebih aman juga sampai 30 menit lah paling enggak. Setelah itu, setelah anak tertidur, maka kita lanjut ke tahapan ketiga atau langkah ketiga. Nah, langkah ketiga, teman-teman dekati anak dengan lembut, boleh dipeluk dulu. Setelah itu untuk dekati dulu saja, sambil dipeluk boleh, didekati dulu, atau kalau misalnya tidak dibacakan cerita, tidur dulu di sebelahnya. Kalau tadi kan dibacakan cerita, mungkin ibu bapak, sahabat semua sudah di tempat tidur dengan anak. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah tunggu sebentar, atau kalau yang tadi tidak menemani anak, gitu, membaca cerita, biarkan anak tidur dulu. Setelah itu kita masuk ke kamarnya, tidur di sebelahnya, dekati dengan lembut, supaya Kenapa harus lembut? Supaya anaknya tidak terbangun. Oke, nah setelah didekati, teman-teman, maka masuk ke langkah yang keempat. Nah, langkah keempat, apa yang dilakukan? Setelah didekatin, kita tidur di sebelahnya, goyang tubuh anak dengan memegang dagunya. Goyangkan sedikit ke kiri, ke kanan, boleh kepalanya, boleh tangannya, apa saja. Pokoknya ini, untuk apa sih digoyangkan ini? Untuk supaya kondisi anak naik. Sehingga anak yang tadinya tidur di deep sleep, tidur yang lelap, naik ke kondisi theta. Kalau di gelombang pikiran kita masuk ke theta atau ke kondisi hipnosis. Nah, dalam kondisi hipnosis, anak biasanya bisa merespon dan bisa mendengar suara kita. Nah, maka goyangkan sedikit dan misalnya ini bunda, ini papa, ini ayah, atau ini mama yang bicara. Kamu bisa dengar suara mama, namun tetap tutup mata ya. Sekali lagi, kamu bisa dengar suara mama. Kalau masih belum respon, berarti anak masih dalam kondisi tidur yang lelap. Goyangkan lagi kepalanya boleh, atau tepuk-tepuk pundaknya juga boleh. Intinya adalah di dalam tahap ini, ibu bapak, sahabatku semua, menaikkan kondisi anak untuk agak bangun sedikit, tapi bukan bangun buka mata gitu ya. Kalau di ini balik lagi ke
ke kondisi beta, tapi bangun menyadari kondisinya bahwa dia sedang tertidur. Dan kalau misalnya ternyata anaknya ngeganggu, ngapain sih mah gangguin gitu, nggak apa-apa, tetap tenang saja. Dan ibu bapak, sahabatku, tinggal ucapan aja, nggak apa-apa, kamu lanjutin tidur aja, kamu, mama ada di sini, bunda ada di sini, cuma nemenin kamu aja. Nah, itu artinya kalau ketika anak sudah merespon, anak sudah atau kalau teman-teman juga boleh lanjutkan ke langkah kelima. Jika kamu dengar suara bunda, jika kamu dengar suara ayah, gerakan jari telunjuk. Boleh pakai jari telunjuk, atau kalau kamu mendengar suara ayah, kamu bilang aja anggukan kepala, boleh. Boleh jari telunjuk, anggukan kepala. Kalau misalnya kamu dengar bilang juga boleh. Intinya pada tahapan kelima ini, ibu bapak, teman-teman, sahabatku, orang tua, kita harus mendapatkan respon dari si anak. Responnya boleh suara, ngapain sih ya, gangguin, ngantuk nih, gitu, apapun, gitu, atau apa sih mah, gitu, atau kalau enggak tadi gerakan telunjuk, gitu, atau anggukan kepala, apapun responnya, artinya anak kondisi golongan otaknya naik ke kondisi hipnosis atau ke theta. Nah, setelah itu, nah kalau sudah sudah merespon anaknya, maka kita lanjut, sahabatku, orang tua, lanjut ke langkah ke-6. Bacakan sugesti yang telah tadi dituliskan tadi. Bacakan sugestinya untuk memastikan sampai ke bawah sadarnya. Dan saat mengucapkan sugesti, hendaknya dengan suatu keyakinan bahwa apa yang kita ucapkan diterima dan dimengerti oleh anak. Dan ini diulang-ulang, pelan-pelan saja. Waktu teman-teman biasanya sekitar 5-10 menit untuk mengulang-ulang ini. Kenapa sekitar segituan? Ini dari pengalaman saja ketika melakukan hypnosleep, biasanya setelah 10 menit, anak ngapain? Masuk lagi ke kondisi tidur yang dalam. Ke kondisi tidur deep sleep lagi. Tidur betulan gitu. Bukan dalam tanda kutip, bukan tidur hipnosis gitu. Nah, ini diulang-ulang dan yakinkan bahwa Anda gitu, sahabat, orang tua, di dalam hati yakin bahwa sugesti ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar si anak. Dan setelah itu, tutup dengan kalimat berikut. Kalau mama, bunda, atau papa berhenti bicara, kamu kembali tidur nyenyak seperti sebelumnya. Bahasanya silakan gunakan bahasa sendiri. Kalau nanti kalau mama selesai ngomong, kamu lanjutin tidur aja, tidur yang lelap, tidur yang enak. Dan ketika bangun di esok pagi, kamu merasakan sehat, merasakan segar, merasakan enak banget, boleh gitu. Serta merasakan suatu perubahan di dalam diri kamu. Sekarang tidur kembali dengan sangat nyenyak sekali. Oke, selesai. Itu yang dilakukan di malam hari. Kenapa mau tidur? Karena terjadi hipnagogik kalau di dalam istilah hipnoterapi adalah kondisi hipnosis yang alami. Yang dialami oleh siapa? Ketika kita menjelang tidur atau tidur belum dalam, dinaikin lagi, itu namanya kondisi hipnagogik. Nah, biasanya ini sudah selesai, teman-teman. Langkahnya sampai langkah ke-7. Tapi kita juga tahu bahwa hipnoterapis kebanyakan tahu bahwa pagi hari ketika bangun itu tidak langsung bangun, tapi mengalami hipnapompik atau kondisi hipnosis sebelum bangun. Sehingga saya tambahkan langkah ke-7, teman-teman. Di pagi hari, ketika Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat semua, membangunkan anaknya, maka bangunkannya pelan-pelan. Kenapa? Karena ini penting banget. Ketika bangun itu, gitu. Ketika bangun itu, bangun harus enak. Ketika enak, maka keseharian itu akan enak biasanya. Nah, maka banguninnya pelan-pelan. Kalau perlu sambil dipeluk dulu, seperti tadi, datengin pelan-pelan, peluk dulu, panggil namanya, nak, ini udah subuh, nak, ini udah pagi, ayo bangun. Nah, sambil manggil-manggil, sambil goyangkan, maka ucapkan juga, sugesti yang nyambung dengan sugesti yang semalam disampaikan. Kalau tadi misalnya sugestinya, contoh nih, sugestinya adalah kamu sayang adik sama kakak, maka sambil panggil, nak, ayo bangun, nak, ini bunda, ayo anak mama yang sayang sama adik dan kakaknya, ayo anak mama yang suka belajar, ayo anak mama yang rajin, anak mama yang disiplin. Jadi sambil kita bangunin, sambil kita berikan juga sugesti-sugesti. Sekali lagi, ketika bangunin, itu anak, bahkan bukan anak saja, kita pun begitu. Ketika kita bangun, itu mengalami hipnapompik atau masuk kondisi hipnosis dulu sebelum betul-betul bangun menyadari kondisi diri sendiri. Oke ya, dan ini langkah ke-8.
yang saya tambahkan tadi. Dan ini bukan selesai sampai di sini. Dan setelah itu ini yang paling penting sekali, pasca hipnosleepnya, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Oke, pertama, berlakulah seperti telah terjadi perubahan. Sekali lagi ya, besoknya, sehari, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, berlakulah seolah-olah sudah terjadi perubahan. Jika belum melihat perubahan nyata, tetap tenang, tetap berpikir positif, berhusnudzon, berbaik sangka kepada anak. Gitu. Biarkan proses perubahannya terjadi di dalam lebih dahulu. Seperti kopi, kalau kopi ini adalah mindsetnya anak, gitu, bawah sadarnya anak, dan tugas ibu bapak, orang tua adalah ngapain? Ngisi dengan air putih, dengan air bening. Terus aja diisi sehingga terjadi proses ngapain? Kopinya lama-kelamaan, air kopinya akan habis diisi oleh air bening tadi. Sehingga pikiran bawah sadarnya menjadi bening dan kopinya habis. Maka tugas kita adalah ngisi aja. Oke, sekali lagi, pascanya berlaku normal, berlaku seperti sudah terjadi perubahan. Walaupun belum terjadi perubahan di diri anak. Gitu. Nah, lanjut ya. Ini penting juga. Lingkungan juga perlu diubah untuk membantu perubahan anak serta memfasilitasi perubahan anak. Lingkungan di sini termasuk sikap ayah, ibu, orang tua, bunda sama ayahnya juga berubah. Gitu. Kata-katanya juga harus berubah. Sekali lagi walaupun anak belum terjadi perubahan, kata-kata orang tuanya harus berubah juga. Jangan sampai kita bersihin di malam hari, pagi hari dibersihin, siang, sore hari dikotorin lagi oleh orang tua dengan kata-kata yang negatif. Oke, dan bukan hanya ayah dan ibu saja, tapi orang yang tinggal di rumah tersebut, keluarga yang tinggal tersebut, termasuk juga pengasuh, babysitter, yang jagain gitu, asisten rumah tangga, itu juga harus membantu perubahan tersebut. Bagaimana membantunya tadi dengan sikap dan kata-kata yang lebih positif lagi. Oke, dan nah, ketika anak mulai menunjukkan perubahan, hindari penggunaan kata-kata, kok tumben ya sekarang jadi baik, tumben kamu baik, atau kata-kata semacam itulah yang mirip-mirip, kata-kata yang mempertanyakan, biasanya juga kamu nggak begini gitu, tumben banget, gitu, pasti ada sesuatu. Nah, kata-kata itu juga akan menghancurkan sugesti yang kita tanamkan di malam hari tadi di dalam hypnosleep. Dan sebaliknya, nah ini yang perlu dilakukan, dukung dengan kalimat positif, misalnya hebat, setiap hari kamu semakin rajin belajar, kamu setiap hari semakin dapat berbicara dengan sopan, kamu semakin bisa mengelola waktu kamu, semakin disiplin, semakin sayang sama orang tua, semakin sayang dengan keluarga. Oke, dan sahabatku, orang tua dimanapun berada, 1 kali hypnosleep tidak cukup. Diibaratkan tadi, pikiran bawah sadar kita adalah air kopi, 1 gelas air kopi. Kalau kita isi 1 botol, 1 botol mineral misalnya, itu nggak cukup membersihkan. Bisa jadi masih coklat gitu, bisa jadi si kopinya udah berkurang, tapi masih kotor juga, masih hitam juga. Maka nah, ini yang paling penting yang mungkin yang perlu orang tua tahu. Ulangi hypnosleep-nya setiap malam. 3-7 hari. Bahkan ada yang menyampaikan kalau bisa sampai 21 hari. Tapi teman-teman coba deh minimal seminggu dulu. Gitu, melakukan hypnosleep ini dengan kata-kata yang sama, dengan sugesti yang sama yang dituliskan tadi. Sehingga sugesti tadi seperti tabungan, kita nabung sekali, beda dong dengan nabung 7 kali. Nabung 1 kali 1 juta, ya cuma 1 juta. Tapi kalau nabungnya 7 kali 7 juta. Kalau nabungnya 14 hari berarti 14 juta. Nah, untuk setiap kasus atau tema yang Anda sugestikan, beri waktu sampai terjadi perubahan baru beralih ke kasus yang lain atau ke tema yang lain. Misalnya, seminggu ini ibu bapak, teman-temanku, membahas tentang anak lebih rajin lagi belajar. Nah, itu dulu beresin. Kalau anak ada masalah lain atau ada perilaku kebiasaan lain yang masih kurang baik, yang masih kurang berdaya atau yang masih negatif, maka itu nanti jangan semuanya, apalagi dengan tema-tema yang sama, yang beda gitu. Ingin rajin belajar, bisa sopan ke orang tua, bisa main gamenya dibatasi. Ini 3 hal yang berbeda. Maka satu-satu ya, jangan langsung pingin semuanya berubah, pelan-pelan. Kenapa? Karena perubahan perlu proses, dan perubahan juga sekali lagi perilaku anak sudah masuk di bawah sadar hingga menjadi kebiasaan, menjadi perilaku yang harus dirubah perlahan-lahan. Nah, hypnosleep mengajarkan paling nggak 7 hari lah dilakukannya gitu.
Jangan satu hari, besoknya pingin langsung anaknya berubah gitu. Oke, apalagi kalau kopinya kopi yang hitam banget gitu. Baik, sahabatku, orang tua dimanapun berada, itu tadi bagaimana kita bisa menghipnosis anak untuk merubah perilaku anak, merubah kebiasaan anak yang negatif tentunya, yang kurang berdaya, yang kurang baik. Dan saya yakin sekali kita sangat mencintai anak-anak kita. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Dan saya yakin sekali teman-teman semua ingin menjadi orang tua yang terbaik. Oke, sahabatku, orang tua dimanapun berada, jika sahabatku, orang tua merasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan di-subscribe channel saya. Di situ akan dibagikan inspirasi, motivasi, hipnoterapi, NLP, coaching. Banyak yang akan dibagikan di situ. Ini dalam rangka bermanfaat buat banyak orang. Kenapa? Karena orang yang paling mulia. Saya belajar dari seorang guru bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat buat banyak orang. Dan ini saya lakukan, berbagi ini untuk bermanfaat buat banyak orang lagi melalui channel YouTube ini. Terima kasih sahabat semua sudah menonton video ini. Teman-teman yang di Instagram juga terima kasih. Ini Iwan D. Gunawan yang lagi belajar berbagi. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.